Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu kembali dengan channel Pendidikan Agama Islam. Kali ini materi kita adalah tentang surga dan neraka. Kita akan studi banding ke dalam surga dan ke dalam neraka menurut Al-Quran dan hadis. Patokan kita adalah Al-Quran dan hadis karena memang harus kita berpegang teguh kepada Quran dan hadis untuk mengetahui hal-hal yang bersifat gaib. Baik, ini adalah pembicara dalam video ini, iklan. Di sini ada beberapa buku, alhamdulillah sudah terbit dan beredar di Gramedia, dan ini adalah sosmed. Kalau ada yang mau bertanya seputar pendidikan agama Islam, bisa kita diskusikan. Baik, langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu kita bahas surga terlebih dahulu. Baik, gambaran surga dan gambaran neraka terlebih dahulu ya, secara umum dalam surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Peliharalah dirimu ku anfusakum dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir." Neraka bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang seperti apa? Yaitu manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman tetapi tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Lalu batu adalah batu yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir, baik di masa dulu sampai di masa-masa mungkin saat ini juga, kalau ada yang menyembah batu dan menjadikannya sebagai sesembahan. Ya, di zaman Rasulullah saja ada 360 batu yang disembah di sekitar Ka'bah waktu itu. Kemudian tentang surga, ini adalah berita gembira bagi kita yang beriman dan berbuat baik, bahwa disediakan surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Baik, mari kita lanjutkan tentang pembahasan kita. Kita akan membahas surga dan neraka terlebih dahulu. Kalau ada yang bertanya, surga dan neraka itu keduanya sudah ready atau belum? Sudah siap atau belum? Jawabannya sudah siap. Sudah ada. Allah berfirman tentang surga yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun tentang neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ini menggambarkan bahwa surga memang telah disiapkan, sudah ada, bahkan sudah ada yang menghuninya saat ini. Kita meyakini dalam tingkatan kehidupan ada yang menghuni surga, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam. Keduanya sudah berada di surga. Artinya sudah ada surganya sampai detik ini. Penamaan surga secara bahasa dari kata al-jannah, surga, bahasa Arabnya al-jannah. Ini secara bahasa, secara makna itu al-bustan atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Secara definitif, surga adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Tingkatan surga, nama-nama surga di dalam Al-Quran ada banyak sekali. Kita kenal nama Al-Firdaus, Darussalam, Darul Khuldi, Jannatul Na'im, Al-Ma'wa, A'dan, Maqamul Amin, dan Darul Muqamah. Baik, satu persatu kita akan bahas surga-surga ini termasuk diperuntukkan untuk siapa menurut Quran tentunya ya. Yang pertama, surga Firdaus terlebih dahulu. Nah, surga Firdaus ini surga yang paling tertinggi, yang kalau kita berdoa mintalah surga Firdaus, itu anjuran dari Rasulullah SAW. Diciptakan dari emas. Calon penghuninya tercatat dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang memelihara dan khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk, tenang, penuh kekhusyuan di dalam sholatnya, tidak sembarangan sholatnya, tidak buru-buru sholatnya. Kemudian walladzina hum anil lagwi muridun, orang-orang yang menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Setiap detik dari hidupnya selalu berguna, selalu bermanfaat, sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian walladzina hum li azwajihim walladzina hum li furujihim azwajihim aw ma malakat aymanuhum, orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang memelihara amanat dan menepati janji. Orang-orang yang diberikan amanah dan mereka menepati janjinya, insyaallah berada bersama para rasul di surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Darussalam. Di sini kalau kita memperhatikan ya, nanti di surga-surga yang selanjutnya peruntukannya itu biasanya untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang beramal soleh. Karena memang orang yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh punya kesempatan yang jauh besar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Darussalam terbuat dari permata yakut merah. Gambar hanya ilustrasi.
Allah berfirman, lahum darussalam, baginya darussalam inda rabbihim, yang berada pada sisi Robnya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Amal soleh, darussalam. Kemudian darul khuldi, ya, secara kampung kan, secara bahasa kan dar itu kampung, darul khuldi, kampung al khuldi, permata marjan merah dan kuning. Ingat gambarnya ilustrasi. Penghuninya adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maknanya ya bertakwa. Orang yang bertakwa, darul khuldi. Kemudian surga an-naim, secara bahasa artinya penuh dengan kenikmatan, terbuat dari perak putih, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Lagi-lagi orang bertakwa dan beramal soleh punya kesempatan besar untuk masuk ke dalam surga. Kemudian al-ma'wah, terbuat dari zamrud hijau, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsunya yang buruk. Nah, ini al-ma'wah, diperuntukkan untuk mereka yang terdapat dalam surat-surat di sini. Kemudian Aden, itu kalau di Injil Eden ya. Aden, surga Al-Aden, terbuat dari intan putih. Gambar ilustrasi, penghuninya siapa? Pertama, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang berbuat baik, orang yang sabar menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Inilah orang-orang yang akan memasuki surga Aden. Yang terakhir itu contoh terbaiknya adalah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau diperlakukan buruk waktu itu oleh masyarakat kafir Quraisy, tapi membalasnya dengan kebaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah surga Maqamul Amin, terbuat dari emas, oleh orang yang keimanannya telah mencapai muttaqin, yaitu orang-orang yang benar-benar bertakwa. Tidak sekedar bertakwa, tapi benar-benar bertakwa. Tidak sekedar soleh, tapi benar-benar soleh, itu berbeda sekali. Kemudian selanjutnya ada Darul Muqamah, terbuat dari permata putih, dihuni oleh orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang berbuat kesalahan. Mungkin dia pernah berbuat salah, tapi kemudian Allah cuci kesalahannya, lalu kemudian Allah angkat ke Darul Muqamah. Gambaran surga dalam Al-Quran dan hadis. Ini selanjutnya kita akan bahas gambaran surga dan kenikmatannya. Telah kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh dalam surga itu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Jadi kalau dalam penjelasan ini, setelah nonton video ini, terlintas atau muncul hayalan-hayalan imajinasi surga di dalam pikiran kita, maka itu bukanlah surga, karena surga jauh lebih indah daripada itu. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang. Surat As-Sajdah ayat 17. Nah, gambaran surga tadi, gambarannya bahwa surga begitu indah, tak pernah terlihat oleh mata. Ini gambar ilustrasi. Baik, Rasulullah bersabda, tempat cemeti dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini maksudnya bagaimana? Nah, cemeti itu cambuk. Cambuk itu hal yang remeh-temeh ya, jarang dipakai orang, jarang digunakan orang. Pada yang punya hanya orang-orang tertentu, mungkin kuda lumping, yang punya delman dan sebagainya. Nah, kita nggak bicara cemetinya, tapi kita bicara tempatnya cemeti. Ini maksudnya adalah hal-hal yang remeh-temeh di surga. Kalau dia berada di surga, hal yang recehan itu berada di surga, tapi kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, masih jauh lebih baik hal yang remeh-temeh, hal yang receh itu dibandingkan dunia dan seisinya. Bukan ngajak miskin, bukan. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita bekerja keras, punya etos kerja tinggi, tidak melupakan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, misalkan seperti itu. Nah, tetapi maksudnya adalah kita pikirannya adalah ukhrawi, bukan duniawi. Boleh kaya, tapi pikiran kita tetap ukhrawi, tetap ke akhirat. Kemudian barang siapa yang taat kepada Allah, niscaya Allah masukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Gambaran selanjutnya adalah ternyata ada sungai-sungai di dalam surga. Nah, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Kita akan menemukan sungai-sungai. Tentunya mungkin bukan sungai seperti di dunia, yang mungkin sudah dikotori oleh banyak orang, tapi di sini surga-surga terbaik yang mungkin kita bisa minum langsung di dalamnya. Ada surga susu mungkin ya, surga madu dan sebagainya. Pintu-pintu surga. Di dalam surga ada pintu, dan pintunya luar biasa, jaraknya jauh sekali. Di dalam hadis Muslim 2967, jarak antara daun pintu dan daun pintu lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun, dan akan datang suatu ketika orang memasukinya harus berdesakan. Ini gambaran tahun, mungkin tahun akhirat ya, wallahu alam, Parian nggak tahu. Ini mungkin tahun akhirat, bukan tahun dunia. Kalau tahun akhirat, 1 tahun
satu hari akhiratnya itu kan sama dengan 1000 tahun dunia. Ini bayangkan 40 tahun akhirat berapa tahun dunia ini lamanya ya, dan ini baru satu daun pintu ke pintu daun lainnya. Sementara ada 8 pintu, diantaranya adalah Ar-Rayyan, 8 pintu di dalam surga. Nah, Ar-Rayyan ini tuh orang-orang yang berpuasa. Nanti ada pintu Ar-Rayyan, orang-orang yang berpuasa, ada babu tahajud, orang-orang yang suka bertahajud ya, babu sedekah, orang-orang yang suka bersedekah, babu zakat, orang-orang yang suka berzakat dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh salah satu pintunya ya. Nah, kemudian tingkatan surga. Surga ternyata bertingkat-tingkat, ibarat gedung itu bertingkat, ada tingkatannya. Nah, ada berapa tingkatan surga? Sesungguhnya surga terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara dua tingkat seperti jarak antara langit dan bumi. Langit dan bumi secara saintis berapa jaraknya? Pada yang tahu. Nah, gambarannya kalau kita memandang langit dan bumi saja jaraknya sudah jauh, ini satu tingkatnya seperti itu. Bayangkan ada 100 tingkat. Berarti tinggal dikalikan aja 100 jarak antara langit dan bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena di sana surga tertinggi, merupakan tingkatan tertinggi dari surga. Di atasnya Arsy Ar-Rahman, dan Firdaus itulah memancar sungai-sungai surga. Jadi mata air dari sungai-sungai surga dekat dengan arsy-Nya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama para nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bangunan surga. Sebagaimana di dunia banyak bangunan, di dalam surga juga banyak bangunan. Bagaimana gambarannya? Tempat-tempat yang tinggi. Di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi. Sudah tinggi dibangun lagi yang tinggi. Bertingkat berarti bangunannya ya. Bangunan di dalam surga. Lalu gambaran lainnya, nanti kita akan dibuatkan kemah yang terbuat dari mutiara yang besar dan berlubang. Panjangnya 60 mil. Di dalamnya tinggal keluarganya. Bayangkan kemahnya saja panjangnya 60 mil, ini berapa kilometer ini ya. Di dalamnya tinggal keluarganya, kita bersama keluarga kita. Berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan kita bertemu dengan keluarga kita, dengan catatan kalau keluarga kita, anak kita, ya, istri kita masuk ke dalam surga bersama-sama, insya Allah akan bertemu menjadi sebuah keluarga kembali di dalam surga, dan Allah bangunkan kemah yang besar. Di sekelilingnya pula orang-orang mukmin lainnya, berarti kita bertetangga ya, bertemu dengan tetangga surga nanti bersama orang-orang ahli surga lainnya insya Allah. Kemudian buah-buahan surga, ada buah-buahan sebagaimana di dunia ada buah-buahan juga. Buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dari apa yang mereka makan. Ada banyak buah-buahan di sana. Di satu keterangan lainnya bahwa nanti ada buah-buahan dunia yang juga akan menjadi buah-buahan akhirat seperti kurma, pisang ya, anggur, delima, itu nanti akan jadi buah-buahan surga juga. Dan sebagaimana dalam Al-Baqarah 25 kita akan memberikan testimoni begitu. Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Sebagaimana misalkan kita sudah pernah makan buah kurma, nanti ketemu lagi dengan buah kurma di dalam surga, lalu kita berkomentar inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Oke, ini buah-buahan surga. Lalu minuman surga, ada minuman juga di dalam surga. Salah satu minumannya adalah minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga, yang daripadanya kita semuanya akan meminum, dan insya Allah dahaga kita akan hilang dari minuman-minuman surga. Kemudian dalam surga itu juga ada minuman yang diberi campurannya jahe, surat Al-Insan ayat 17. Ada jahe juga di dalam surga ya, hangat. Kemudian selanjutnya bidadari surga, ada bidadari di dalam surga. Oke, bidadari surga. Nah, gambarnya banyak sekali kalau tentang bidadari. Pertama, surat Ar-Rahman. Dalam surga itu bidadari yang cantik-cantik lagi, baik-baik lagi cantik-cantik. Kemudian dan kami berikan kepada mereka bidadari. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan, berderetan, dan kami nikahkan mereka bidadari dengan bidadari yang matanya bermata jeli. Di gambaran-gambaran bidadari ya sudah baik, cantik, bermata jeli, kemudian putih bersih, dipingit dalam rumah, tidak pernah keluar rumah, hanya diperuntukkan untuk mereka yang berada di dalam surga. Kemudian diciptakan secara langsung ya, tidak melalui dari bayi dulu, kemudian anak-anak remaja enggak, tapi langsung menjadi besar begitu ya. Selalu perawan, kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya nanti dengan penghuni surga. Rata-rata penghuninya usianya 33 tahun. Yang meninggal waktu nenek-nenek nanti akan menjadi muda kembali. Allah permak lagi menjadi muda kembali. Rata-rata 33 tahun. Kalau dia meninggal remaja tapi sudah balik misalkan, nanti Allah akan ratakan kembali umurnya sebaya.
Kalau ada yang misalkan sudah waktunya menikah usia 25 tapi meninggal dunia dan masuk surga, nanti Allah akan berikan bidadari untuknya, insya Allah. Kemudian hadis Rasulullah tentang bidadari surga, dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya bidadari nanti akan bernyanyi dalam surga. Wah, pintar nyanyi ya. Dia cantik, putih, bermata jeli, pintar menyanyi pula. Pak, nanti bagaimana kalau yang perempuan-perempuan sudah waktunya menikah, lalu kemudian nanti belum menikah di dunia, terus meninggal dan masuk surga? Apakah nanti akan dapat bidadari? Insya Allah akan dapat, karena kata bidadari itu sebenarnya bukan mengacu kepada laki-laki dan perempuan, tetapi seperti kata manusia ya. Manusia itu kan ada manusia laki-laki, ada manusia perempuan. Hewan juga begitu, ada hewan laki-laki, ada hewan perempuan. Bidadari, ada bidadari laki-laki dan ada bidadari perempuan. Insya Allah demikian. Kita akan diberikan pasangan dan pasangan mereka adalah bidadari. Akhlak mereka seperti akhlak satu orang, postur tubuh mereka seperti Nabi Adam, 60 lengan di langit, 60 hasta. Di usia kita tadi 33 tahun, tinggi kita nanti seperti Nabi Adam waktu pertama kali diciptakan, 60 hasta. Bangunannya tadi tinggi-tinggi ya, bertingkat-tingkat, tinggi-tinggi, kemahnya aja 60 mil. Nah, otomatis tubuh kita juga nanti akan diberi tubuh yang seperti Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta. Baik, masih tentang bidadari, bahwa bagi setiap orang dari ahli surga itu 2 bidadari surga. Jadi ada 2 bidadari. Wah, nanti iri Pak, tidak ada kata iri. Nanti cemburu Pak, tidak ada kata cemburu. Karena apa? Sifat-sifat yang negatif sudah hilang dari surga. Bahkan buang air besar, meludah, itu juga sudah tidak ada di dalam surga. Semuanya hanya yang bersifat baik-baik. Iri, dengki, misalkan sifat-sifat yang ada di dunia nanti tidak akan ada di surga, insya Allah. Kalau masih ada ya berarti belum layak masuk surga, masih layak berada di dalam neraka untuk dilawan kita dahulu. Kemudian selanjutnya dari Al-Mikram bin Ibnu Ma'di Karib, ini masih tentang bidadari tapi ada kaitannya dengan hal yang lain. Ini orang-orang yang mati syahid punya 8 keistimewaan. Diampuni dosanya dari awal kecurannya, melihat tempat duduknya dari surga, dihiasi dengan perhiasan iman, dinikahkan dengan 72 bidadari, diamankan dari azab kubur, maksudnya dibebaskan ya, kemudian aman dari goncangan dahsyat hari kiamat, diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan, satu permata daripadanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, memberi syafaat atau pertolongan kepada 70 orang kerabatnya. Ini keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian yang selanjutnya ini gambaran nikmat surga, dapat melihat Allah, makanannya lezat-lezat, minumannya enak, pakaiannya indah-indah, tato wajahnya berseri-seri dan selalu nampak muda. Tempat istirahatnya di atas permadani, malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu dengan berkat kesabaran kamu. Tempat tinggal mereka mahliga yang di bawahnya sungai mengalir. Ini slide terakhir tentang surga. Untuk masuk surga syaratnya hanya 2, yaitu beriman dan beramal soleh. Tadi kan banyak sekali surga yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pekerjaannya enteng-enteng saja. Sholat paling berapa lama sholat ya. Sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Berzakat juga sesuai dengan kemampuan kita. Haji ya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak haji. Kemudian gajinya tergantung keinginan. Mau surga yang mana? Berdoa, ya Allah saya minta surga Firdaus misalkan. Ya Allah saya minta surga Al-Ma'wa, surga Naim dan sebagainya. Jaminan tidak ada PHK seumur hidup. Sesuai dengan dalam surat Al-Bayyinah, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini tentang surga. Baik, selanjutnya adalah studi banding ke dalam neraka. Mari kita lihat kali surga sekarang neraka. Nah, ini gambaran ini tentang neraka. Neraka merupakan tempat pembalasan paling berat bagi orang-orang yang ingkar, durhaka dan suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar aturannya. Nama-namanya sesuai dengan surga tadi juga ada dalam Al-Qur'an. Neraka juga demikian. Jahannam, Al-Jahim, Sa'ir, Saqar, Al-Hutamah, Al-Hawiyah dan Wail. Ini nama-nama neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka ya. Oke, selanjutnya tentang neraka. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ya jelas siapa di antara kita yang mau masuk ke dalam neraka jahanam yang apinya berkobar-kobar, yang siksanya sangat dahsyat sekali. Allah berfirman, ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari neraka. Tentang penamaan neraka,
Dari segi bahasa, tadi juga surga ada. Dari segi bahasa, an-nar artinya adalah kobaran api, al-lahab yang panas dan bersifat membakar. Adapun secara istilah adalah tempat yang telah disiapkan bagi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Al-Ahzab ayat 64. Oke, mari kita bahas satu persatu. Tadi surga sudah, ini sekarang neraka. Pertama, neraka jahanam. Sesuai dengan tingkatannya ya. Yang paling di bawahnya jembatan Shiratal Mustaqim ada neraka jahanam. Untuk para iblis dan setan, para pengikut iblis dan setan, bagi orang-orang majusi penyembah api dan orang-orang kafir lainnya yang tidak beriman kepada Allah. Al-Nisa 169, bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang itu tidak akan diampuni Allah dan tidak pula ditunjuki jalan melainkan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka jahanam. Kemudian yang selanjutnya adalah neraka Wail atau neraka Al-Luzza. Orang-orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Neraka Wail untuk orang-orang yang melalaikan sholat atau meninggalkan sholat. Bagi umat Islam yang melakukan dosa besar, muslim dia tapi melakukan dosa besar, membunuh misalnya, mendurhakai orang tua, musyrik, bukan musyrik ya, menyekutukan Allah yang musyriknya. Kemudian orang yang mendustakan agama, menistakan agama, muslim dia, misalkan dia muslim tapi mendustakan agamanya, TikTok kan ketika sholat misalkan, nah itu orang-orang mendustakan agama itu dia. Surat Al-Lail ayat 14-16, sebab itu kami beri kabar pertakut kamu dengan neraka Luzza, neraka yang menyala-nyala, tiada yang masuk ke dalamnya selain orang-orang yang celaka, yaitu orang yang mendustakan agama dan berpaling darinya, tidak percaya kepada ajaran agama ya. Ini neraka Luzza atau neraka Wail. Selanjutnya ada neraka Hutamah, bagi orang yang suka mengadu domba, bukan mengadu domba Garut misalkan, bukan ya, tapi mengadu domba satu sama lain, seperti strategi penjajah dulu, Divide et Impera, mengadu domba antar umat Islam. Ini sekarang juga banyak ya orang-orang yang mengadu domba satu organisasi dengan organisasi yang lainnya untuk kepentingan dirinya. Kemudian yang kedua, bagi orang yang lalai memikirkan dunianya tanpa mengerjakan kepentingan atau kebutuhan untuk ibadahnya. Dia hanya memikirkan dunia saja, lupa sama ibadahnya, lupa sama akhiratnya. Tahukah kamu apakah Hutamah itu? Yaitu api yang menyala-nyala yang membakar hati manusia, api yang ditutupkan kepada mereka sedangkan mereka diikatkan pada tiang yang panjang. Hutamah. Kemudian neraka Sa'ir untuk orang-orang Yahudi, untuk orang-orang Nasrani yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kasus sebelumnya kan ada, jangan mau dibohongi oleh Al-Maidah ayat 51 misalnya, seperti itu ya. Kemudian bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, muslim dia tapi nggak mau bayar zakat. Bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan aniaya, sesungguhnya mereka memakan api sepenuh perutnya dan nanti mereka dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir. Berarti orang-orang yang memakan harta anak yatim juga bagian dari neraka Sa'ir. Dia percaya tentang larangan untuk tidak memakan harta anak yatim tapi makan harta anak yatim, seperti itu. Neraka Sakor, orang-orang yang bakhil, pelit-melit, korep, buntut kasir kepada fakir miskin. Orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat. Kalau tadi melalaikan sholat, ini tidak pernah sama sekali melakukan sholat. Neraka Sakor. Bagi orang yang berbohong tentang keberadaan Allah, menyembah selain Allah, tidak percaya kepada Allah tapi dia menyembah selain Allah, punya Tuhan yang lain. Apakah sebabnya kamu masuk ke badan neraka Sakor? Karena kami tidak sholat, kami tidak memakan orang miskin, kami percaya pada yang bukan-bukan, kami mendustakan hari kiamat. Ini bisa dijadikan spanduk besar ya kan, ditulis di pinggir jalan. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Tulis di sini jawabannya. Tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, tidak percaya kepada yang bukan-bukan, ramalan-ramalan seperti itu ya, togel dan sebagainya, lalu mendustakan hari kiamat. Tidak percaya hari kiamat, neraka Sakor menunggu. Kemudian neraka Jahim, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, nafsu hewani, nafsu syaitoni, diperturutkan hawa nafsunya, tidak dikendalikan. Orang-orang yang suka melampaui batas, ya, ada aturan tapi dilanggar. Kemudian orang-orang yang musyrik kepada Allah, syirik kepada Allah, percaya kepada yang lain selain Allah. Orang-orang yang selalu mencintai dunia dan mengutamakan daripada Allah. Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, mereka itulah penghuni neraka Jahim. Kemudian yang paling dalam, keraknya neraka, api Amaterasu, apinya hitam. Neraka Hawiyah merupakan tingkatan neraka yang paling bawah, paling dasar.
paling keras. Diperuntukkan untuk orang-orang yang matinya tidak membawa iman dan Islam. Gambaran sekilas neraka Hawiyah yakni apinya hitam, yang sebelumnya sudah api dibakar ya kan, 1000 tahun lamanya. Disinilah tempat tinggal orang-orang yang berdosa seperti Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, dan musuh-musuh Nabi dan Islam lainnya. Yang memusuhi, bukan musuh-musuh ya, yang memusuhi Nabi dan Islam yang lainnya. Orang-orang munafik, orang-orang yang kafir berada di dasar neraka. Munafik cirinya 3. Ida hadza kata, dia suka berdusta. Dia ngomong ini tapi bohong ya. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, jika janji diingkari. Naudzubillah itu para pejabat-pejabat yang suka bohong, janji ini ketika kampanye pilkada pilpres tapi nggak ditepati, dibohongi, diingkari. Naudzubillah Hawiyah menanti. Kemudian barang siapa yang ringan timbangannya maka dia dilemparkan ke neraka Hawiyah. Tahukah engkau apa neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Pintu neraka, di dalam neraka juga ada pintunya, ada 7 pintu neraka. Kedalaman neraka ini ada sebuah cerita singkat. Ketika itu Nabi sedang sohbet atau sedang kajian bersama para sahabatnya, tiba-tiba terdengar suara duk jatuh gitu ya, sesuatu yang jatuh. Lalu Nabi bersabda, tahukah kalian apa itu? Nah, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Jadi dari atas neraka sampai ke dasarnya itu ibarat menjatuhkan batu yang lamanya 70 tahun baru sampai jatuh ke dalam neraka. Wow, berarti dasarnya luar biasa ya. Berapa itu dalamnya ya? 70 tahun itu, 70 tahun akhirat sama dengan sama dengan sekian ribu tahun dunia baru sampai dasar. Bahan bakar dari neraka tadi sudah disampaikan di awal. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alhamdulillah, semoga kita semua terhindar dari neraka. Amin. Panasnya api neraka. Jadi api yang ada di dalam di dunia ini, misalkan api yang biasa kita pakai untuk memasak, membakar sampah dan sebagainya, itu hanya satu bagian dari bagian api neraka. Masih ada 69 bagian lagi panasnya gitu ya. Ada 70 bagian nyala api jahanam. Jadi tinggal ditambahkan aja panasnya api yang ada di dunia saja sudah mampu membakar besi, melunakkan besi. Bagaimana kalau ditambah tingkat kepanasannya, level ke 70. Jadi ibarat bermain game yang mudah dipahami ya. Bermain game kan ada level-levelnya. Level 1 itu cuma level api dunia. Nah, neraka levelnya itu level 70 ya, level 70. Kemudian makanan penghuni neraka. Masuk neraka tapi dikasih makanan juga ya. Apa makanannya? Yaitu pohon yang berduri. Zakum, pohon yang berduri akan menjadi makanan penghuni neraka. Kemudian minuman penghuni neraka, ada minuman juga tenang ya. Ternyata dikasih minum juga, tapi minumannya minuman yang bernanah. Hamim, yang mendidih. Dengan air itu diluluh lantahkan, dihancurkan segala apa yang ada di perut mereka. Dikasih minum tapi minumannya luar biasa ya. Nanah, hamim, mendidih. Nah, ini gambaran umum tadi ya, kesimpulan. Makanannya duri yang tidak menggemukkan dan mengenyangkan, minumannya nanah, timah panas dan sebagainya, pakaiannya kuningan yang dipanaskan, dan mukanya ditutupi api, raut wajahnya tertutup debu yang diselilingi kegelapan, tempat istirahatnya api, selimutnya api, sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka, ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Baik, ini slide terakhir sebagai penutup. Mau masuk surga atau mau masuk neraka, mari berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau informasi yang keliru dari slide ini, dari video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.